Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Asi Aisyah dengan NIM 3520200008, Prodi Pendidikan Sejarah dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Di video ini, saya akan membahas tentang Indonesia. Baiklah. Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu Indus, yang berarti Sungai Indus di India, dan Nessos yang berarti pulau. Jadi, kata Indonesia adalah wilayah kepulauan India atau kepulauan yang berada di wilayah Hindia. Lebih jelasnya yaitu sebagai berikut. Pada tahun 1850, George Winthrop, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indonesia dan Malayunesia untuk penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu. Murid dari Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India. Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu, yaitu Malaysia Archipel, Hindia Timur Belanda, atau Netherlands Oost-Indie atau Hindia, Indi, Timur de Oost, dan bahkan Insuland. Istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel Max Havelaar tahun 1859, ditulis oleh Multatuli, mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Kalimun Jawa, Gili, dan Lombok yang merupakan tujuan utama wisata lokal maupun internasional. Berikut adalah letak geografis Indonesia. Dilihat dari segi geografis, Kepulauan Indonesia terletak antara 5 derajat bujur utara hingga 11 derajat bujur selatan dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Beberapa pulau terletak di garis ekuator. Karena itu, siang dan malam memiliki waktu yang hampir sama, yaitu 12 jam. Atas dasar letak geografis yang luas, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 zona, yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Dari satu pulau ke pulau lainnya, dapat terjadi perbedaan waktu hingga 8 jam. Selain memiliki pulau-pulau yang indah, iklim tropis di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai tempat wisata yang utama. Waktu yang tepat untuk berwisata ke Indonesia adalah pada bulan April sampai Oktober, karena pada bulan Maret dan November merupakan pergantian musim, di mana saat pergantian musim cuaca menjadi tidak stabil. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu sebagai berikut. Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna beraneka ragam tetapi satu, merupakan logo nasional Republik Indonesia. Logo ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap satu, juga menjadi pegangan hidup masyarakat Indonesia. Hingga tahun 2016, warga negara Indonesia diperkirakan mencapai 250 juta jiwa. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman
dan Nicobar di India. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang simbol negara, yaitu sebagai berikut. Lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia. Bendera Negara Indonesia. Bendera negara Indonesia yang secara singkat disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda, Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Bahasa Indonesia adalah bentuk standar bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia diresmikan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa. Negara Indonesia terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan berbagai macam adat, suku, keyakinan, dan budaya. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten atau kota sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 yang isinya sebagai berikut. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 yang berisi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kedaulatan di tangan rakyat, artinya Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam negara demokrasi, kekuatan tertinggi berada di tangan rakyat. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih secara langsung. Berikut ini adalah jenis-jenis kebudayaan di Indonesia. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kena jancana, angin tayat karingan, suku marah luas, rejil pematik menulu, dapat dikabari hibarna tarik mulu. Saha anu bisa musuhkan tandangna, gandang jeung tertentang, payah bandingan mana. Baiklah,
Itu tadi adalah beberapa jenis kebudayaan di Indonesia, dan masih banyak lagi kebudayaan yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Masyarakat Indonesia terdiri dari sekitar 300 suku, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Cina, Dayak, dan Papua. Setiap suku memiliki dialek tersendiri. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 360 dialek yang memperkaya budaya Indonesia. Namun demikian, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang juga merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Inggris, yang merupakan bahasa internasional, juga merupakan bahasa yang sering digunakan di Indonesia. Bahasa Inggris masuk dalam kurikulum sekolah dasar di Indonesia dan merupakan bahasa bisnis. Selain itu, Indonesia juga memiliki kemajemukan dalam kehidupan beragama. Sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Kurang dari 10% masyarakat Indonesia terbagi dalam beberapa kelompok agama seperti Katolik Roma, Kristen, Hindu, dan Buddha. Sebagian kecil masyarakat Indonesia juga masih memeluk agama tradisional seperti misalnya kejawen yang sering ditemui di Pulau Jawa. Baiklah, itulah pembahasan saya mengenai Indonesia. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.